video kali ini, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan yaitu Anissa Rosyana Subagio dengan NIM 2203056003. Kemudian ada Khairunisa Nur Intan Mustafa dengan NIM 2203056010. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Fauzan dengan NIM 2203056017. Selanjutnya ada Fira Azahra Kurnia Devi dengan NIM 2203056027. Kemudian ada Gabriel M. Syahaan dengan NIM 2203056037. Selanjutnya ada Bakti Wirayuda dengan NIM 2203056038. Selanjutnya ada Natasha Rizky Septiani dengan NIM 2203056041. Dan terakhir ada Ahmad Wuyung dengan NIM 2203056052. Dalam mata kuliah pengolahan limbah ternak kali ini, kami akan membahas sebuah inovasi menarik, yaitu pemanfaatan limbah ceker ayam sebagai bahan baku gelatin dalam skala rumah tangga dan UMKM. Pernahkah kalian melihat tumpukan ceker ayam di pasar yang langsung dibuang begitu saja? Ceker ayam yang sering dianggap sebagai limbah yang ternyata mengandung kolagen tinggi yang bisa diolah menjadi gelatin bernilai ekonomis. Gelatin ini tidak hanya berguna untuk industri pangan aja loh, tetapi juga bisa menjadi bahan dasar produk domestik alami. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengolahan limbah ternak akan menjelaskan proses pengolahannya, peluang pemanfaatannya, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Jadi, tonton sampai habis ya. Mari kita mulai. Simak baik-baik ya teman-teman semuanya. Ceker ayam adalah bagian kaki ayam yang merupakan hasil samping dari pemotongan ayam. Ceker ayam mengandung sekitar 20-30% kolagen dari berat keringnya. Bagian utama yang kaya kolagen adalah kulit, tendon, dan tulang rawan. Kandungan kolagen ini menjadikan ceker ayam berpotensi besar sebagai bahan baku pembuatan gelatin, karena gelatin merupakan hasil hidrolisis parsial dari kolagen. Kandungan kolagen yang tinggi ini juga memberikan manfaat kesehatan seperti menjaga kulit, meningkatkan elastisitas, dan hidrasi kulit. Berikut adalah langkah-langkah sederhana proses mengekstrak gelatin dari ceker ayam. Pertama, cuci ceker ayam di air mengalir dan buang bagian berlemak untuk mendapatkan gelatin yang berkualitas. Kedua, rendam ceker dalam larutan NaOH sebanyak 0,2% dan asam asetat 5% dengan perbandingan 1:3 selama 2-8 jam untuk melepaskan kolagen. Ketiga, bilas ceker dengan air mengalir hingga pH netral, yaitu 6-7, untuk menghilangkan sisa bahan kimia. Keempat, proses ceker dalam panci yang bertekanan selama 1 jam pada suhu tinggi untuk mengubah kolagen menjadi gelatin. Lalu saring larutan gelatin menggunakan kain saring halus untuk memisahkan partikel padat dari larutan gelatin. Lalu diamkan larutan tersaring tersebut untuk memisahkan lapisan-lapisannya. Ambil filtrat jernih yang mengandung gelatin murni, kemudian panaskan filtrat pada suhu 70 derajat Celcius hingga konsentrasi 30% untuk mendapatkan larutan gelatin yang lebih kental. Tuang larutan pekat ke dalam loyang dan keringkan dalam oven bersuhu 65 derajat Celcius hingga membentuk lapisan padat. Hancurkan gelatin kering menggunakan blender hingga menjadi bubuk halus yang siap digunakan. Periksa kadar protein, kadar air, dan karakteristik fisik lainnya untuk memastikan gelatin memenuhi standar. Dengan proses sederhana ini, limbah ceker ayam bisa diubah menjadi gelatin bernilai tinggi, baik untuk skala rumah tangga maupun UMKM. Peluang di bidang kosmetik. Pertama, kandungan kolagen tinggi. Gelatin dari ceker ayam kaya kolagen cocok untuk produk anti-aging seperti masker, serum, dan pelembab. Yang kedua, bahan lokal dan alami. Mendukung tren natural skincare dan clean beauty dengan kolagen alami, bersaing dengan produk impor. Yang ketiga, inovasi ramah UMKM. Proses produksi sederhana memungkinkan UMKM membuat masker peel-off, sabun transparan, atau lotion dengan biaya rendah. Yang keempat, branding zero waste. Konsep kosmetik dari limbah ceker ayam menarik konsumen peduli lingkungan dan sustainability. Yang kelima, kolaborasi dengan peternak atau pedagang ayam. Kerjasama untuk pasokan bahan baku, keberlanjutan,
sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Peluang di pangan. Gelatin sering digunakan dalam produk pangan sebagai agen untuk meningkatkan elastisitas, konsistensi, dan stabilitas. Lebih jauh lagi, saat ini gelatin sudah dimanfaatkan sebagai biopolymer edible dalam kemasan pintar untuk makanan. Sifat gelatin yang mudah terurai dimanfaatkan sebagai komponen dalam kemasan pangan. Tantangan untuk industri pangan. 1. Persepsi konsumen. Beberapa konsumen mungkin merasa jijik karena gelatin berasal dari limbah ceker ayam. Oleh karena itu, perlu edukasi bahwa gelatin aman dan telah melalui proses sterilisasi. Kedua, regulasi dan keamanan pangan. Harus memenuhi standar BPOM atau FDA dan proses ekstraksi harus higienis untuk menghindari kontaminasi bakteri, semisal salmonella. 3. Rasa dan aroma. Gelatin ceker ayam berpotensi memiliki bau amis jika prosesnya tidak optimal. Oleh karena itu, perlu teknologi dehidrasi atau penambahan flavor untuk produk pangan. Keempat, kompetisi dengan gelatin lain. Gelatin sapi atau babi lebih umum digunakan, sehingga perlu diferensiasi. Semisal halal lebih murah atau lebih alami. Tantangan untuk industri kosmetik yang pertama itu adalah stabilitas formulasi. Gelatin ceker ayam bisa kurang stabil dalam produk kosmetik jika tidak diolah dengan benar. Misalnya, mudah rusak oleh pengawet atau pH tertentu. Dan perlu juga kompatibilitas dengan bahan kosmetik lain. Yang kedua, daya simpan dan pengawetan. Gelatin alami rentan terhadap pertumbuhan mikroba jika tidak menggunakan pengawet yang sesuai. Perlu kemasan kedap udara dan bahan pengawet alami seperti vitamin E atau ekstrak teh. Yang ketiga, persaingan dengan bahan sintetis. Banyak kosmetik menggunakan kolagen sintetis atau hyaluronic acid yang lebih mudah diproduksi massal. Perlu penekanan pada keunggulan alami dan ramah lingkungan. Yang keempat, uji efektivitas. Untuk penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat anti-aging gelatin ceker ayam secara klinis. Jika tidak terbukti, sulit bersaing dengan merek kosmetik ternama.